5G versus 6G. Apakah kita sedang menyaksikan perubahan paling signifikan dalam industri kripto sejak 2017 dan 2021? Pertanyaan ini mungkin terasa besar, bahkan berat. Namun, jika kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang, transformasi besar dalam infrastruktur digital dunia, jawabannya mungkin jauh lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Satu hal sering terlewat oleh banyak orang adalah masa depan kripto, Web3, AI, IoT, bahkan ekonomi digital global, tidak akan ditentukan hanya oleh harga Bitcoin, hype proyek baru, atau rumor bursa, melainkan oleh fondasi paling mendasar yang menggerakkan semuanya, teknologi jaringan informasi. Kekuatan yang menghubungkan data, perangkat, transaksi, dan dunia nyata menjadi satu sistem yang saling terkoneksi. Saat ini dunia berada di tengah fase penting. 5G terus berkembang dan memasuki tahap 5G Advanced, sementara standar resmi untuk 6G sedang disusun oleh Badan Dunia, ITU dan 3GPP. Ini bukan sekadar peningkatan kecepatan internet. Ini adalah evolusi kemampuan jaringan yang akan menentukan apakah teknologi masa depan bisa benar-benar terwujud, mulai dari real-time financial settlement, automasi industri, hingga jaringan blockchain dengan skalabilitas global. Karena itu, memahami apa yang sedang terjadi sekarang adalah kesempatan, bukan sekadar informasi. Dan di akhir video ini, saya akan tunjukkan mengapa momentum ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam sejarah teknologi digital, bukan hype sesaat, dan bagaimana dampaknya bagi masa depan ekonomi terdesentralisasi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka, sudut pandang jernih, dan fondasi informasi yang valid. Penjelasan sederhana 5G dan 6G. Sebelum masuk ke pembaruan globalnya, mari kita sederhanakan dulu apa sebenarnya 5G dan 6G itu. 5G adalah generasi jaringan kelima yang kita gunakan sekarang, dirancang untuk kecepatan tinggi, latensi rendah, dan koneksi jutaan perangkat sekaligus. Sementara itu, 6G adalah generasi berikutnya yang masih dalam tahap perumusan standar. Konsep dasarnya bukan hanya lebih cepat, tetapi jaringan yang cerdas, mampu melakukan sensing, dan mengintegrasikan AI di setiap lapisan. Jadi, 5G adalah pondasi yang sudah berjalan, 5G Advanced adalah peningkatannya, dan 6G adalah lompatan besar berikutnya yang sedang disiapkan. Headline update utama. Sekarang kita masuk ke perkembangan besar yang benar-benar sedang terjadi di balik layar industri jaringan global. Ini bukan rumor, bukan klaim marketing, tetapi arah resmi yang sedang dibangun oleh para pengambil keputusan teknologi dunia. Saat ini, 5G tidak berhenti pada kemampuan yang kita kenal sekarang. Teknologinya sedang naik kelas ke tahap yang disebut 5G Advanced. Di tahap ini, jaringan mulai mengandalkan kecerdasan buatan untuk mengatur dirinya sendiri, mengoptimalkan sinyal, energi, dan kualitas layanan tanpa banyak campur tangan manusia. Perubahan ini bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi membuat jaringan lebih stabil, lebih efisien, dan lebih siap untuk kebutuhan digital masa depan. Di saat yang sama, standar 6G sedang memasuki babak penting. Para ahli kini mulai mengkaji penggunaan spektrum yang jauh lebih tinggi, bahkan sampai ke area di atas 100 GHz, sesuatu yang dulu hanya dibicarakan di ruang riset. Langkah ini menunjukkan satu hal, generasi jaringan berikutnya tidak hanya mengejar lebih cepat, melainkan mencoba membuka ruang baru yang memungkinkan kapasitas data jauh lebih besar dan komunikasi real-time yang hampir tanpa jeda. Pemain-pemain besar industri juga mulai bergerak lebih aktif. Mereka sepakat bahwa 6G akan menjadi fondasi bagi sistem industri masa depan, pabrik otomatis, robot cerdas, digital twin, monitoring presisi, dan berbagai teknologi yang membutuhkan koneksi yang sangat stabil dan sangat responsif. Dengan kata lain, ini bukan sekadar peningkatan untuk smartphone, tetapi tulang punggung ekonomi digital baru. Namun ada dinamika yang perlu dicermati. Tidak semua inisiatif bergerak dalam satu arah. Ada perusahaan yang mencoba mengembangkan forum dan standar 6G versi mereka sendiri. Jika tidak diselaraskan, pendekatan seperti ini bisa membuat teknologi terfragmentasi, saling tidak kompatibel, dan akhirnya memperlambat perkembangan global. Karena itu, proses standarisasi resmi menjadi sangat penting agar seluruh dunia berjalan pada jalur yang sama. Dan di titik ini, kita bisa mulai memahami implikasi yang jauh lebih luas. Ketika jaringan mulai memasuki era spektrum ultra tinggi dan latensi mendekati nol, maka teknologi real-time seperti transaksi blockchain akan memiliki lingkungan yang jauh lebih ideal. Integrasi antara sensing dan komunikasi, jaringan yang bukan hanya mengirimkan data, tetapi juga merasakan lingkungan, membuka peluang bagi IoT dan ekosistem Web3 yang jauh lebih luas. Infrastruktur jaringan yang dibangun dengan kecerdasan buatan sejak awal juga memberi ruang bagi sistem keuangan terdesentralisasi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mampu menangani skala global. Intinya, transformasi yang sedang terjadi ini bukan hanya urusan telekomunikasi.
Ini perubahan fondasi teknologi dunia. Dan bagi siapapun yang mengikuti perkembangan kripto, Web3, atau digital ekonomi, memahami arah resmi 5G Advanced dan 6G berarti memahami fondasi masa depan yang akan kita tinggali bersama. Dampak analisis dan sudut pandang industri. Setiap perubahan besar dalam teknologi selalu menciptakan dua kelompok, mereka yang siap mengambil langkah lebih awal, dan mereka yang baru bergerak ketika semuanya sudah terlambat. Dengan perkembangan 5G Advanced dan arah menuju 6G, pola itu kembali terlihat jelas, baik di pasar investasi, di dunia teknologi blockchain, maupun dalam kebijakan global. Mari kita lihat dampaknya satu persatu. Pertama, dari sisi investor. Pergerakan teknologi jaringan selalu punya efek langsung ke sentimen pasar. Ketika dunia melihat fondasi digital semakin kuat, investor cenderung lebih percaya diri melihat potensi jangka panjang. Hal ini bisa berdampak pada bagaimana kapitalisasi pasar berkembang, terutama di sektor yang berhubungan dengan infrastruktur digital, IoT, dan aset kripto yang punya utilitas nyata. Namun, sisi lainnya juga perlu diingat. Setiap inovasi besar cenderung memunculkan periode spekulasi. Volatilitas bisa meningkat karena pelaku pasar berebut menafsirkan dampak teknologi ini terhadap ekosistem digital. Bagi investor jangka panjang, yang penting bukan mengejar hype, melainkan memahami arah jangka panjang yang sedang dibangun dunia industri. Kedua, dari perspektif teknologi blockchain dan inovasi Web3. Perkembangan jaringan informasi bukan hanya soal internet yang lebih cepat, ini adalah soal apakah blockchain bisa mencapai skala global yang sebenarnya. Semakin rendah latensi, semakin besar kapasitas data, semakin stabil koneksi, semakin banyak sistem on-chain yang dapat berjalan tanpa hambatan. Teknologi seperti real-time settlement, jaringan IoT berbasis blockchain, sistem AI on-chain, bahkan komunikasi antar perangkat tanpa jeda, semuanya bergantung pada infrastruktur jaringan yang kuat. Artinya, blockchain tidak berkembang sendirian, ia tumbuh bersama evolusi jaringan telekomunikasi. Dan begitu 5G Advanced serta prototipe 6G semakin matang, kita akan melihat inovasi baru yang hari ini mungkin masih dianggap tidak mungkin. Ketiga, dari sisi regulasi dan transparansi global. Standar resmi yang disusun Badan Internasional membuat arah teknologi menjadi lebih jelas dan lebih dapat diprediksi. Ini penting bukan hanya bagi operator seluler, tetapi juga bagi regulator keuangan dan penyusun kebijakan digital. Dunia semakin bergerak menuju sistem yang terintegrasi, ekonomi digital, data lintas negara, hingga transaksi terdesentralisasi. Transparansi dalam standar jaringan membantu mengurangi ketidakpastian dan membuat negara lebih mudah menyelaraskan aturan mereka. Tetapi, tentu ada tantangan. Persaingan geopolitik, perbedaan kepentingan industri, dan perlombaan teknologi bisa menciptakan ketegangan. Tetapi justru dari sinilah peluang muncul. Teknologi yang memiliki standar terbuka, transparan, dan dapat diverifikasi akan lebih mudah diterima secara global. Jika kita melihat semuanya bersama-sama, pasar investor, inovasi blockchain, dan kebijakan global, terlihat jelas bahwa kita sedang memasuki era di mana konektivitas bukan lagi sekadar fasilitas, tetapi fondasi ekonomi baru. Dan kemampuan memahami arah perubahan ini akan menentukan siapa yang berhasil memanfaatkannya, dan siapa yang tertinggal. Studi banding proyek dan contoh kasus. Untuk melihat kemana arah teknologi bergerak, salah satu cara paling efektif adalah memperhatikan bagaimana ekosistem besar beradaptasi dengan kebutuhan jaringan modern. Karena apapun aplikasinya, entah itu keuangan, identitas, atau AI, semuanya kembali ke satu fondasi, ketersediaan jaringan yang cepat, stabil, dan mampu menangani skala besar. Dan disinilah 5G Advanced dan visi 6G mulai terasa relevansinya. Kita mulai dari ekosistem Ethereum dan teknologi layer 2 yang kini menjadi pusat aktivitas industri. Alasan mereka tumbuh pesat bukan hanya karena murah dan cepat, tetapi karena aplikasi digital modern memang menuntut latensi rendah dan throughput tinggi. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam standar jaringan. 5G mengoptimalkan efisiensi, sementara 6G dirancang untuk mengakomodasi interaksi real-time berskala masif. Dari sini kita bisa melihat pola penting, aplikasi masa depan tidak bisa bergantung pada jaringan lama, sehingga arsitektur blockchain pun bertransformasi menuju multi-layer seperti halnya jaringan telekomunikasi yang terus meningkatkan kapasitasnya. Berpindah ke ekosistem Bitcoin, perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya terjadi di teknologi baru. Hadirnya ordinals, runes, driver chains, dan seed chains menandai pergeseran besar, dari aset yang pasif menjadi jaringan yang perlahan membuka utilitas baru. Polanya mirip dengan evolusi jaringan seluler, fondasi yang kuat memberi ruang bagi lapisan-lapisan inovasi tambahan. Keamanan Bitcoin menjadi analogi yang menarik bagi dunia jaringan. Ketika fondasi infrastruktur stabil, inovasi di atasnya bisa berkembang tanpa mengorbankan kepercayaan. Selanjutnya, tren tokenisasi aset dunia nyata atau RWA. Pertumbuhannya bukan kebetulan.
Sistem finansial yang terhubung melalui blockchain membutuhkan jaringan yang bisa mengelola data secara cepat dan presisi, karakteristik yang menjadi fokus peningkatan 5G Advanced dan target IMT 2030. Ketika obligasi, properti, atau komoditas dapat dimonitor secara digital dan real-time, efisiensi hanya mungkin tercapai jika jaringan mendukung integrasi sensor, perangkat IoT, dan konektivitas berkelanjutan. Inilah contoh paling jelas bagaimana dunia fisik dan dunia digital akhirnya bertemu, bukan berjalan terpisah. Identitas digital juga memiliki hubungan langsung dengan fondasi jaringan. Sistem seperti ENS, LENS, atau Verifiable Credentials tidak akan efektif tanpa lapisan konektivitas yang konsisten, aman, dan dapat diverifikasi. Visi 6G tentang AI Native Network serta Integrated Sensing and Communication memberi gambaran bahwa identitas digital nantinya bukan sekadar alamat di blockchain, tetapi bagian dari sistem yang mampu mendeteksi, memahami, dan membangun konteks dari interaksi pengguna. Dengan kata lain, identitas digital akan menjadi komponen inti di era jaringan cerdas. Dan akhirnya, pertemuan antara AI dan teknologi terdesentralisasi. AI membutuhkan dua hal yang sangat sulit, komputasi besar dan data yang kredibel. Blockchain membantu menyediakan bukti transparan dan insentif ekonomi untuk kolaborasi, sementara jaringan masa depan menyediakan kapasitas dan latensi rendah untuk memproses data secara cepat dan terdistribusi. Konvergensi ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya tergantung algoritma, tetapi juga infrastruktur jaringan yang mendukung arsitektur komputasi baru. Jika kita melihat 5 contoh besar ini, Ethereum L2, Bitcoin, RWA, identitas digital, hingga AI terdesentralisasi, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, masa depan aplikasi digital sangat ditentukan oleh kemampuan jaringan generasi berikutnya. Dan ini menjadi jembatan yang sangat kuat menuju pembahasan selanjutnya, bagaimana kita seharusnya berpikir secara rasional menghadapi perubahan besar dari 5G menuju 6G. Cara berpikir rasional menghadapi evolusi 5G ke 6G. Saat jaringan global memasuki fase perubahan besar, dari 5G ke 5G Advanced, dan kini menuju standar IMT 2030 untuk 6G, cara kita menyikapinya tidak boleh sekadar reaktif terhadap berita. Di periode transisi seperti ini, yang membedakan mereka yang siap dan mereka yang tertinggal adalah kemampuan memahami standar, bukan sekadar mengikuti hype. Hal pertama yang perlu dijaga adalah menjauh dari FOMO. Ketika ada uji coba spektrum baru atau pengumuman prototipe 6G, reaksi publik sering berlebihan. Padahal, di dunia telekomunikasi, adopsi praktis selalu mengikuti proses, regulasi, alokasi spektrum, kesiapan operator, dan sinkronisasi vendor. Pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat, tapi kapan hal ini benar-benar dapat digunakan secara luas? Memahami roadmap jauh lebih bernilai dibanding mengikuti riuhnya pemberitaan. Kedua, kembali pada fundamental teknis. Ketika sebuah teknologi atau proyek mengklaim siap untuk era 5G atau 6G, tanyakan, apakah benar ia bergantung pada mmWave atau sub-THz? Apakah ia memanfaatkan kemampuan sensing yang menjadi ciri khas 6G? Apakah ada integrasi dengan konsep AI Native Networks yang sedang disiapkan oleh 3GPP? Banyak pihak menggunakan istilah 5G ready atau 6G ready sekadar sebagai label pemasaran. Memahami persyaratan standar membantu kita memilah klaim yang realistis dan yang tidak. Ketiga, mengelola risiko dengan matang. Setiap lompatan generasi jaringan selalu membawa ketidakpastian, kompatibilitas perangkat, kesiapan infrastruktur, hingga kesiapan ekosistem. Jangan menaruh ekspektasi berlebihan pada teknologi yang belum selesai distandarisasi. Pastikan Anda menilai kesiapan ekosistem secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada potensi. Keempat, mengandalkan data, bukan opini. Dokumen rilis 3GPP, laporan pengujian operator, konsensus teknis dari itu, semua ini adalah sumber yang stabil. Opini publik mudah berubah, tetapi data standar bergerak terstruktur dan transparan. Dalam memahami 5G dan 6G, disiplin membaca data jauh lebih berharga dibanding mendengar spekulasi. Singkatnya, gunakan standar dan roadmap resmi sebagai kompas. Di dunia yang bergerak cepat ini, keunggulan bukan ditentukan oleh mengikuti suara ramai, tetapi oleh kedalaman pemahaman dan kemampuan membaca arah industri dengan tenang. Kemana arah 5G dan 6G sebenarnya bergerak? Setelah memahami bagaimana 5G berkembang menjadi 5G Advanced, dan bagaimana IMT 2030 mulai membentuk fondasi 6G, kita akhirnya dapat melihat gambaran yang jauh lebih besar, bahwa evolusi jaringan ini bukan sekadar upgrade teknis, tetapi fondasi bagi seluruh arsitektur ekonomi digital masa depan. Pertama, 5G masih memasuki fase peningkatan penting. Di tahap 5G Advanced, fitur yang sebelumnya hanya teori mulai diwujudkan, efisiensi energi yang lebih tinggi, jaringan yang dioptimalkan oleh AI, serta kemampuan menangani aplikasi industri dengan presisi real-time. Semua ini sudah menjadi bagian dari standar resmi, bukan sekadar proyeksi. Kedua,
6G membawa perubahan paradigma. Ia memperkenalkan jaringan yang mampu melakukan sensing lingkungan, integrasi AI di setiap lapisan, hingga eksplorasi spektrum ultra tinggi yang memungkinkan kapasitas data dan respons jaringan berada pada level yang benar-benar baru. Namun, harmonisasi global dan standarisasi masih berjalan. Implementasi luas akan hadir bertahap, mengikuti ritme regulasi dan kesiapan industri. Ketiga, pemahaman terhadap roadmap resmi memberi kita cara berpikir yang lebih kokoh. Dengan mengetahui mana yang sudah final, mana yang sedang dikembangkan, dan mana yang baru berupa visi awal, kita dapat menilai berbagai klaim dengan lebih jernih tanpa terjebak pada hype atau ekspektasi berlebihan. Ini penting agar kita bisa mengikuti arah perubahan dengan kepala dingin. Dan disinilah letak momentum besarnya. Ketika jaringan memasuki era latensi mendekati nol, kapasitas data masif, sensing terpadu, dan AI native networks, seluruh ekosistem digital, termasuk blockchain, Web 3, identitas mandiri, IoT, dan sistem ekonomi terdesentralisasi, akhirnya mendapat fondasi yang mereka butuhkan untuk berkembang secara penuh. Teknologi yang dulu tidak mungkin karena keterbatasan jaringan kini memiliki lingkungan yang memungkinkan munculnya inovasi real-time, settlement instan, dan aplikasi terdesentralisasi berskala global. Jadi, transisi 5G ke 6G bukan hanya urusan konektivitas. Ini adalah langkah besar yang membuka pintu bagi ekonomi digital generasi berikutnya, di mana nilai, data, dan kepercayaan dapat bergerak secara cepat, aman, dan terverifikasi di seluruh dunia. Karena itu, saya ingin mengajak Anda melihat perubahan ini sebagai kesempatan belajar yang berharga. Tuliskan di komentar, bagian mana dari perkembangan 5G dan 6G yang paling menarik bagi Anda? Spektrum, latensi, sensing, atau AI native networks? Perspektif Anda bisa membantu penonton lain memahami arah teknologi yang sedang dibangun. Pikiran jernih, pemahaman nyata. Industri jaringan sedang berubah, dan mereka yang memahami standarnya lebih awal akan memiliki keunggulan nyata, bukan sekadar opini. Pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang paling cepat bereaksi, tetapi siapa yang paling memahami arah dunia sedang bergerak.